Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahtiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang kelima, jilid yang ketiga. Pada episode kali ini saya mau melanjutkan tentang asal-usul bangsa Atlantis. Lalu dilanjutkan dengan sejarah bangsa Atlantis. Lalu dilanjutkan dengan kisah-kisah bangsa Atlantis. Lalu dilanjutkan dengan tingkah laku bangsa Atlantis sebelum menyampaikan tentang jejak-jejak atau bekas-bekas peninggalan-peninggalan bangsa Atlantis yang di luar nalar menurut kacamata atau analisa ilmu pengetahuan dan teknologi kita pada saat ini. Langkah-langkah ini perlu dilakukan supaya kita lebih mudah untuk memahami peradaban mereka yang begitu luar biasa, sangat jauh melampaui peradaban kita saat ini. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini saya belum menyampaikan tentang bekas-bekas atau jejak-jejak peninggalan-peninggalan manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini. Dan sudah saya sampaikan bahwa jejak pertama dan utama adanya manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini adalah adanya benua Atlantis. Sedangkan untuk membuktikan adanya benua Atlantis perlu ditunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas peninggalannya. Sedangkan untuk menyampaikan jejak-jejak atau bekas-bekas peninggalan adanya bangsa Atlantis perlu dilakukan langkah-langkah tadi demi untuk lebih mudah memahami jejak-jejak atau bekas-bekas adanya peradaban tinggi bangsa Atlantis. Maka saya mau melanjutkan menyampaikan tentang asal-usul bangsa Atlantis. Lanjutan tentang asal-usul bangsa Atlantis, bahwa sebagai hasil dari proses evolusi makhluk hidup, pada masa ratusan ribu tahun yang lalu telah muncul Homo erectus, manusia kera yang telah berdiri tegak. Lalu pada masa 300.000 tahun yang lalu, Homo erectus telah berevolusi menjadi Homo sapiens, cikal bakal manusia modern. Homo sapiens berevolusi tidak hanya terjadi pada fisik, tetapi juga mengalami perkembangan pada kecerdasan penggunaan alat-alat, bahasa, dan kesadaran diri. Dan pada masa 250.000 tahun yang lalu,
perkembangan pengetahuan, kecerdasan, penggunaan alat-alat, bahasa, dan kesadaran diri lebih berkembang lagi atau mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini setelah ada hubungan atau campur tangan atau interaksi dengan makhluk dari angkasa luar atau astronot atau manusia dari angkasa luar. Ini berdasar pada beberapa sumber referensi yang telah saya dapatkan. Adapun sumber referensi yang pertama adalah berasal dari sebuah majalah berita bergambar mingguan Jakarta, nomor 99 bertanggal 27 Mei sampai 2 Juni tahun 1988. Pada halaman 66 sampai 69 ada judul Cerita Bumi versi Sam Gish. Sam Gish adalah seorang wanita berasal dari angkasa luar yang secara bertahap selama puluhan tahun bisa berkenalan dan kencan dengan Billy Meier, seorang lelaki warga negara Swiss. Pada mulanya si Billy kecil sering mendapat bisikan di telinganya berupa telepati dari seorang tua bernama Svat. Setelah kondisi normal, Svat mengatakan bahwa Billy telah terpilih sebagai gurunya dan akan dihubungkan dengan makhluk hidup lainnya. Lalu Billy dikenalkan dengan seorang wanita bernama Asket yang berasal dari planet Dal Universum. Katanya dunia yang letaknya sejajar dengan alam semesta kita. Lalu Billy ditawari oleh Asket apa mau dikenalkan dengan teman dari angkasa luar lainnya. Billy setuju. Lalu Billy diajak ke desa Hinwil di Swiss. Di sana mereka melihat pesawat angkasa luar telah mendarat. Lalu keluar salah seorang penumpangnya, seorang wanita cantik berambut pirang bernama Sam Gish. Bagaimana cerita penduduk bumi versi Sam Gish? Insya Allah akan disampaikan pada episode berikutnya. Adapun pada episode kali ini, karena sudah cukup panjang, maka mohon maaf saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai ketemu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.